Makan lebaran, hari raya Idul Fitri. Jiwa yang baru, pakaian baru, lambang kebahagiaan. Sanak saudara, andai dan taulan, saling bersilaturahmi. Peluk dan cium, tangis dan tawa, saling bermaaf-maafan. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba mohon yang berdiri di sini ya. Kalau enggak keluar duduk aja. Supaya enggak menghalangi undangan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada bil afrahi was surur wa du'afa lil muttaqina jazilal ujur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala fahuwa ahaqqu mahmudin wa ajalu mashkur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan yasrahu Allahu laha lanas sudur. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi aqama manaril islami ba'da duthur. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ba'thi wan nusyur. Amma ba'd. Yang saya banggakan DPP Forsa dengan segenap perangkatnya. Yang saya banggakan seluruh anggota Forsa yang hadir hari ini. Forsa, Forsa. Tanpa Forsa, Rhoma Irama bukan siapa-siapa. Tanpa Forsa, Soneta bukan apa-apa. Terima kasih banyak atas fans, atas kekaguman, penghargaan Anda semua terhadap Soneta dan Rhoma Irama. Ini buat saya satu rahmah, satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang juga sekaligus merupakan ujian buat saya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Allah akan menguji manusia dengan kebaikan dan keburukan. Kalau kita mendapat kebaikan, itu pun ujian. Begitu juga kalau Oke, juga anak-anakku. Sampai mana tadi? Halal bihalal. Jadi kita hari ini insya Allah beridul fitri. Halal bihalal disandarkan kepada momen Idul Fitri. Apa itu Idul Fitri? Ada dua makna. Idul Fitri bisa berarti kembali berbuka, iftar. Jadi sejak sebulan penuh berpuasa nggak boleh makan siang, sekarang boleh makan siang tanggal 1 Syawal itu, ya. Makanya Idul Fitri kembali berbuka. Tapi makna yang paling hakiki Idul Fitri kembali kepada fitrah. Apa fitrah manusia? Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidani ayunasirani ayumajsani. Orang tua mereka lah yang membuat anak-anak yang fitrah tadi menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Tapi kelahiran manusia semuanya fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah adalah Islam. Fitrah adalah takwa. Sebagaimana diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita diterjunkan ke alam rahim, bahkan diterjunkan ke dunia ini,
Allah pernah mengumpulkan keturunan anak Adam semuanya dari tulang punggungnya. Ternyata sperma cikal bakal pembuat manusia itu bersumber dari tulang sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang. Nah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin." Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengumpulkan seluruh keturunan anak Adam dari tulang punggung mereka. Di zaman azali dulu, sebelum kita diberikan fisik kayak sekarang ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan dirinya. Alastu birabbikum. Benarkah aku ini Tuhanmu? Saat itu seluruh manusia dalam alam ruh, dalam alam azali, termasuk orang forsa semuanya ada di sana. Kita menjawab, bala syahidna. Benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Agar nanti pada hari kiamat tidak ada seorang manusia pun yang berkata, saya enggak pernah diperkenalkan sama Tuhan, makanya saya tidak bertuhan. Tidak akan ada manusia. Oleh karena itu secara instingtif, secara naluriah, tidak ada manusia yang mengingkari keberadaan Tuhan. Termasuk seateis apapun, sekafir apapun, secara instingtif manusia mengakui adanya super power, adanya super ego yang namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah inilah fitrah kita. Idul Fitri kembali kepada fitrah, kembali kepada takwa setelah kita melaksanakan ibadah puasa selama sebulan penuh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang beriman, aku wajibkan kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu kembali bertakwa. La'allakum tattaqun, supaya kamu kembali kepada fitrahmu, yaitu makhluk yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sejak dilahirkan oleh ibu kita, kita fitrah suci, takwa. Begitu lahir kecil kita, remaja kita, dewasa kita, bandel kita. Betul enggak? Bandel kan lo? Sama gue dulu. Berdosa kita, betul. Mata kita berdosa, pikiran kita berdosa, telinga, lidah berdosa, hati berdosa. Lalu dengan rahman rahimnya Allah SWT, maka diciptakannya siam Ramadan, puasa Ramadan. Yang kata Nabi, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan imanan dengan motif iman, wahtisaban dengan perhitungan, artinya puasa pikirannya, indranya, matanya, semuanya, maka Allah akan hapuskan semua dosa-dosanya, semua dihapuskan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari ini 1 Syawal kita kembali fitrah, kembali suci, kembali menjadi makhluk yang bertakwa. Amin. Saya mau tanya, kemarin sudah puasa full apa belum? Imanan apa tidak? Wahtisaban apa tidak? Yang benar loh. Ya. Sekarang saya mau tanya, kalau beriman dan wahtisaban, berarti sekarang sudah menjadi orang takwa. Udah takwa belum loh? Yang benar. Oke, coba cek diri kita masing-masing. Berhasilkah kita puasa kemarin? Kalau berhasil, kita jadi orang takwa hari ini. Cirinya apa? Ada 7.
Coba cek sama kamu masing-masing semuanya. Ada nggak yang 7 ini? Pertama, orang takwa alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada yang gaib, Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Beriman enggak sama yang gaib? Beriman sama Allah? Yang kedua cirinya wa yuqimunas shalah. Menegakkan salat 5 waktu. Salat enggak? Nah, 2 tuh ciri. Yang ketiga, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Suka memberi, suka bersedekah, suka berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Artinya murah hati, suka sedekah. Yang suka sedekah itu bukan orang kaya aja. Sedekah itu orang miskin pun bisa bersedekah. Ente punya duit 10.000, bisa sedekah enggak? Bisa kasih 1.000 orang lain. Betul? Betul. Jadi ciri orang takwa yang ketiga, suka bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Ayo, suka bersedekah enggak? Yang keempat, wal kaziminal ghaiz. Pandai menahan marah. Tidak emosional, tidak temperamental, alias penyabar. Paham? Paham? Udah sabar belum? Masih suka marah enggak? Udah makan belum tadi? Yang belum sabar. Ciri orang takwa loh. Ciri yang kelima, wal afina 'anin nas. Suka memaafkan kesalahan orang. Ini halal bihalal. Jadi ulama kita membuat satu ijtihad, melakukan halal bihalal dalam rangka wal afina 'anin nas, ciri kelima orang takwa. Ya, tidak pendendam, suka memaafkan kesalahan orang lain. Bisa memaafkan? Yang keenam, wallahu yuhibbul muhsinin. Suka berbuat baik kepada sesama manusia. Suka berbuat baik. Sudah belum? Yang ketujuh, alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Yaitu kalau dia terlanjur berbuat salah, terlanjur berbuat dosa, karena yang namanya manusia makhlul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi orang bertakwa ketika dia terlanjur bersalah, terlanjur berbuat dosa, segera ingat kepada Allah dan beristighfar. Faham? Inilah 7 ciri orang takwa. Lalu apa hasilnya orang takwa? Keuntungannya dunia akhirat. Dunia yang pertama, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa di dunia akan diberikan jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Tuh keuntungan yang satu. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Paham? Keuntungan di akhirat, masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi keuntungan orang bertakwa di dunia akan selalu mendapat solusi dari kesulitan hidup, akan selalu mendapat rezeki dari jalan yang tidak digoda-goda, nanti mati dijamin masuk surga. Amin. Amin. Forza.